Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat UT Jambi. Kembali lagi bersama kita di acara Ngopi Nyantai, Ngobrol Pintar Nanyain tentang UT. Kali ini kita masuk sesi yang kedua. Setelah minggu kemarin kita ada Bapak Direktur langsung bersama Pak Ciki. Hari ini bersama saya Denosi Utami SE. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber bagi Sobat UT semua. Itu adalah Bapak Ahmad Sifki Eskom, Manajer Tutorial dan Bahan Ajar UT Universitas Terbuka Jambi. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan beliau, bagi Sobat UT yang pengen titip salam sama kita, boleh silahkan nanti langsung komen di live IG dan live Facebook kita. Nanti akan kita bacakan di akhir acara ya. Baik, selamat datang Bapak, selamat sore. Selamat sore Mbak Deno. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk hadir pada live IG hari ini. Mungkin nih Sobat UT di rumah nih Pak, masih banyak yang belum tahu tentang profil Bapak di UT Jambi. Boleh sedikit diceritakan Pak perjalanan karir Bapak hingga Bapak menjadi manajer bahan ajar tutorial di UT Jambi. Terima kasih Mbak Deno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat UT semua. Perkenalkan, saya Ahmad Sifki. Saya di sini menjabat sebagai manajer bahan ajar dan tutorial. Ya, sebelumnya saya ini sebelum menjadi manajer, saya ini sebagai tenaga ICT. Saya bergabung di UT Jambi ini sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005. Sebelumnya saya itu di Jakarta. Saya pernah juga jadi tenaga kontrak di UT Pusat selama 1 tahun. Ya, kebetulan ada penerimaan tenaga CPNS. Saya melamar, ya, alhamdulillah diterima dan langsung ditempatkan di UT Jambi dari tahun 2005 sampai di tahun 2019 saya sebagai tenaga ICT. Kemudian dari 2019 sampai sekarang saya ditunjuk dan dipercaya sebagai manajer bahan ajar dan tutorial. Oh, berarti udah lumayan lama ya Pak ya, langsung ditempatkan di UT Jambi ceritanya nih ya. Lumayan lama. Alhamdulillah, berarti udah kenal seluruh Jambi Pak, udah kemana aja nih ceritanya sebelum kita masuk ke topik ya? Alhamdulillah, dari Tanjung Jabung sampai ke Kerinci sudah pernah. Wah, tuh sebelum keliling provinsi Jambi lah. Oke. Sobat UT, ternyata Bapak manajer tutorial dan manajer kita Pak Ahmad Sifki Eskom sudah mengenal provinsi Jambi. Walaupun beliau berasal dari Jakarta, beliau sudah keliling provinsi Jambi sepertinya dari Tanjung Jabung Timur sampai Kerinci. Sepertinya mungkin Sobat UT udah nggak asing lagi ya, atau udah ada yang pernah ketemu pas ujian atau pas ada acara kegiatan UT di daerah. Baik Pak, kali ini kita tuh mau ngobrolin tentang program studi dan akreditasi di UT. Sekarang ini kan lagi lulusan SMA nih Pak, jadi pastinya Sobat UT di rumah tuh lagi galau ya, istilah anak sekarang tuh lagi galau mau pilih jurusan apa sih. Saya tuh dengar UT Mbak, tapi saya nggak tahu mau pilihnya apa, prodinya apa aja sih di UT. Nah, boleh dijelasin sedikit nih Pak, awalnya berapa fakultas sih yang ada di Universitas Terbuka dan apa saja? Ya, untuk teman-teman Sobat UT ya tidak usah khawatir. Silakan teman-teman bergabung di UT. Kebetulan UT itu merupakan perguruan tinggi negeri yang ke-45 yang diresmikan di tahun 1984 oleh Presiden Soeharto tanggal 4 September tepatnya. Ya, di situ kita UT itu ada 4 fakultas. Fakultas, ada, ya. Ada itu, Pak? FKIP, Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan, FST, Fakultas Sains dan Teknologi, FE, itu Fakultas Ekonomi dan Fisik, itu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi silakan mana passion dari Sobat UT atau teman-teman keluarganya yang ingin mendaftar di UT ya silakan bergabung, kami tunggulah di UT. Oke, berangkat dari cerita yang Bapak sampaikan tadi nih. Nah, saat ini untuk program studinya sendiri bisa dijelasin nggak Pak?
Misalkan nih dari jenjang, mungkin ada sobat UT yang kayaknya saya lebih prefer ke D3, diploma dulu, atau langsung milih S1. Nah, mungkin sobat UT pengen tahu nih Pak, kalau untuk D3-nya ada berapa prodi, kemudian nanti untuk sarjananya ada berapa prodi, dan untuk pasca mungkin ya Pak, dan program dokternya ada berapa prodi yang UT punya? Ya, untuk di UT itu tuh ada sekitar 32 program studi ya. Itu dari FKIP itu ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan kimia, fisika, matematika, terus ekonomi, Pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu juga ada program untuk guru sekolah dasar yaitu PGSD dan PG PAUD. Selain itu juga ada ilmu teknologi pendidikan ya. Dan S2-nya juga ada Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Matematika, dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Dan untuk FST, Fakultas Sains dan Teknologi itu ada jurusan Matematika, Statistik, Biologi, Agribisnis, ya. Terus agribisnis itu ada, selain itu ada Teknologi Pangan, Perencanaan Wilayah Kota, Sistem Informasi. Ada agribisnis itu ada jurusan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Dan juga untuk S2-nya ada Magister Ilmu Lingkungan. Ada banyak sekali Ada berarti banyak. pilihannya ya Pak. Ekonomi pun ada ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi keuangan publik, ya. Terus ada ekonomi syariah. Dan itu juga ada yang ingin mengambil jurusan hukum ya, ilmu hukum itu ada divisi, ada ilmu pemerintahan, administrasi negara, administrasi niaga. Silakan bagi sobat UT yang ingin bergabung, kami tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2021 ini. Untuk teman-teman Sobat UT ketahui, saat ini kita live di ruang baca sumber belajar Universitas Terbuka Jambi. Jadi nanti kalau Sobat UT bergabung sama UT Jambi, nanti Sobat UT bisa menggunakan ruang ini sebagai fasilitas bagi Sobat UT untuk belajar di UT Jambi. Baik Pak, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Tadi udah kita jelasin prodi apa aja yang ada di UT Pak. Nah, berangkat dari awal mula kenapa UT itu diresmikan untuk lebih meningkatkan tenaga pendidik yang tersebar di seluruh Indonesia. Waktu itu saya mengenalnya adalah untuk guru ya Pak ya. Iya. Tapi sekarang tuh yang kita tahu, mungkin Sobat UT juga masih belum familiar nih Pak. Ada itu jurusan non pendidikan dasar dan pendidikan dasar. Bisa dijelasin nggak Pak, perbedaannya apa sih antara jurusan pendidikan dasar dan non pendidikan dasar? Oke, baik Mbak Denok. Untuk maksud dari pendidikan dasar itu adalah jurusan atau program studi yang dikhususkan untuk para guru yang mengajar di pendidikan dasar seperti di PAUD dan sekolah dasar. Sedangkan non pendidikan dasar itu adalah program yang selain pendidikan guru dasar atau selain guru PAUD dan guru SD. Di situ juga sudah termasuk guru-guru SMP dan SMA ya, yang FKIP itu tadi ada jurusan biologi, pendidikan kimia, pendidikan matematika dan lain sebagainya. Dan juga non FKIP. Nah, UT juga menyebutnya istilah juga non FKIP, non Fakultas Keguruan dan Pendidikan ya. Tuh, jadi ya jurusannya itu antara lain ya manajemen, akuntansi, terus hukum, pertanian. Nah, itulah yang disebut dengan non pendas. Oke. Pak, menarik nih. Mungkin ini sedikit di luar dari pertanyaan yang kita bahas tadi ya Pak. Kalau untuk sekarang nih, program studi favorit di UT Jambi kira-kira apa ya Pak yang banyak diminatin dan kenapa? Alasannya biasanya mahasiswa tuh milih itu kenapa gitu Pak? Oke ya, tadi saya sebut di awal karena yang banyak peminatnya itu selain guru, ya? Jurusan guru itu. Guru udah pasti ya Pak ya? Sudah pasti Sobat UT? Pasti, karena ada aturan pemerintah yang guru bagi S1. Selain itu manajemen itu yang termasuk yang paling diminati di UT. Ilmu hukum. Wah, hukum jadi favorit itu loh. Itu favorit juga ilmu hukum karena ada
sobat UT yang dari kepolisian, benar. itu yang ikut bergabung dengan kita. Bahkan juga ada yang dari staf pengadilan. Terus juga ada ilmu akuntansi. Nah, itulah yang paling favorit di UT, Mbak Deno. Wah, tuh teman-teman, sobat UT sekalian, ternyata untuk jurusan-jurusan favorit selain guru yang udah pasti banyak di sini, itu juga ada manajemen, ada hukum, dan ternyata teman Bapak Ibu sobat UT yang kerja di kepolisian banyak sekali yang menempuh pendidikan di universitas terbuka. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Luar biasa sekali nih sobat UT udah punya banyak pilihan. Nah, dari sekian prodi yang Bapak ceritain tadi, mulai dari D3, S1, S2, itu bagaimana dengan akreditasi Pak? Karena kita nggak menutup mata ya Pak ya. Akreditasi ini sangat diperlukan untuk lulusan nantinya dalam mencari kerja. Nah, itu bagaimana dengan akreditasi dari prodi terutama untuk sarjana Pak? Ya, alhamdulillah Mbak Deno, di UT Jambi itu sudah ada 8 ya mendapatkan akreditasi A. Itu ada manajemen, ilmu hukum, administrasi bisnis, administrasi negara, ilmu pemerintahan, D3 perpajakan, terus sama kearsipan, D4 kearsipan. Nah, berarti kalau itu yang A tadi, sisanya berarti akreditasinya B? Akreditasinya B. Untuk jurusan yang lain ada sekitar 25 ya. Itu akreditasi B. Alhamdulillah. B, alhamdulillah. Nah, jadi sobat UT, teman-teman UT khususnya yang ada wilayah Provinsi Jambi, jadi tidak usah ragu lagi ya, karena akreditasi UT sudah cukup baik dan sudah cukup bagus. Ditambah lagi UT juga merupakan perguruan tinggi negeri. Bisa menjamin Bapak Ibu dan sobat UT untuk di lapangan pekerjaan nantinya Pak ya. Dan ini juga kan tidak mengganggu pekerja, tidak mengganggu jam kerja daripada sobat UT sekalian. Benar. Nah, itu jadi bisa kuliah kapan saja, ya, di mana saja, ya ada bisa dari rumah, bisa dari kantor, mau pagi, siang ataupun malam. Gitu. Wah, sobat UT keren banget kan. Satu-satunya universitas negeri di Indonesia yang memiliki izin belajar jarak jauh ya cuman di UT. Udah dikasih tahu tadi apa aja prodinya, kemudian udah dari D3, UT punya S1, UT punya S2, bahkan UT punya program doktoral. Itu rasanya sih kalau saya udah buru-buru pengen daftar nih, apalagi sobat UT yang lulusan SMA. Tenang, belum sampai di sini aja, masih ada yang mau kita bahas lagi sama Pak Sidki. Kali ini kalau masalah akreditasi nih Pak, itu untuk lembaga yang mengeluarkan akreditasi itu dari mana Pak? Apakah juga sama dengan universitas lain atau beda? Ya, itu yang memberikan akreditasi itu adalah ada BAN-PT. BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu untuk di tingkat nasional. Dan juga ada Badan Akreditasi untuk perguruan tinggi terbuka sedunia. Wah, keren nggak sobat UT? Sudah diakreditasi baik dari nasional maupun dari internasional ya, dalam dan luar negeri. Wah, ini sobat UT luar biasa sekali informasinya ya. Nah, mungkin di website UT di www.ut.ac.id, sobat UT nanti bisa lihat untuk prodinya yang disebutkan Pak Sidki tadi, apa aja sih yang prodinya A, B dan A dan B untuk setiap jenjang, baik D3, S1 ataupun S2-nya. Tadi Pak Sidki sebutkan ada kearsipan, yang ada perpajakan yang akreditasinya bagus, ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Kita punya banyak sekali akreditasi program studi dengan akreditasi yang baik. Dan itu semua sudah diakreditasi langsung oleh BAN-PT. Jadi sobat UT saya rasa nggak perlu ragu lagi. Yuk buruan
Kita masih lagi buka sekarang sampai 11 Agustus nanti untuk pendaftaran mahasiswa baru. Pak, lanjut lagi nih. Untuk jenjang S2 sendiri, beberapa temen Deno sih pernah tanya, temen saya pernah tanya nih, kalau di UT itu kan selama ini yang kita tahu yang S1 ya yang ditonjolin gitu. Mereka tuh masih, sobat UT di rumah tuh masih banyak yang belum tahu kalau UT tuh punya S2. Ada berapa ini Pak untuk S2-nya sendiri untuk setiap fakultas? Ada berapa prodi yang ditawarkan? Itu ada sekitar 6 atau 7 ya, 6 untuk 7 program studi ya yang ditawarkan di UT itu Mbak Denok. Mungkin yang paling umum yang paling banyak diambil itu Fakultas Ekonomi ya, Magister Manajemen. Manajemen ya Pak ya? Manajemen itu pun ada bidang minat SDM, bidang minat keuangan. Dibagi lagi. Oke. Terus juga ada dari FKIP, Fakultas Keguruan, dari pendidikan itu ada Magister Pendidikan Dasar, ada Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga Magister Pendidikan Matematika. Selain itu juga dari FISIP, dari MAP, Magister Administrasi Publik. Administrasi Publik, wah lagi banyak dicari tuh, Pak. Terus dari FST, atau Fakultas Sains dan Teknologi, itu ada Magister Perikanan dan Magister Studi Lingkungan. Berarti dari 4 fakultasnya sudah ada semua pasca sarjananya. Nah, Sobat UT nggak perlu ragu lagi ya kalau mau lanjutin S1-nya di UT, nanti lanjut S2-nya langsung di UT lagi. Kemudian nih Pak, yang saya tahu nih, selain untuk memang program studi yang memang sudah ditawarkan dari jenjang diploma hingga doktoral, UT itu juga menawarkan program lain, Pak. Nah, ini nih yang Sobat UT banyak sekali yang belum tahu. Apa aja sih, Pak, program sertifikasi lain yang ditawarkan oleh UT selain program studi? Ya, selain program studi yang sudah kita sebutkan tadi di awal, itu juga ada kuliah terbuka yang lain ya, seperti MOOC ya, atau mahasiswa online course. Terus juga ada BIPA, itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada orang-orang luar negeri yang ingin belajar bahasa Indonesia bisa mengambil program ini ya. Jadi terus ada juga Indonesian Language Program. Nah, itu yang ada. Jadi ada MOOC ya sama BIPA. Jadi bagi penutur asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, UT sediakan wadahnya ya Pak. Wah, luar biasa nih. Nah, kalau MOOC tadi itu program yang untuk meningkatkan keterampilan dari masyarakat gitu ya Pak? Bagus sekali. Nah, jadi ini juga bisa jadi pilihan bagi Sobat UT, selain memang mungkin nanti temennya ternyata punya teman yang ingin belajar, orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, penutur asing, bisa ikut juga program di universitas terbuka. Dan itu tanpa menghadiri kelas secara konvensional, artinya jarak jauh pun bisa. Informasinya bagus banget Pak, ini mungkin bagi Sobat UT sangat bermanfaat. Mungkin untuk mereka nanti nih mau setelah lulus SMA mau kemana. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita lanjut Pak, mungkin ada sedikit video yang mau kita tampilin ke Sobat UT untuk bisa menambah pengetahuan dan meyakinkan lagi Sobat UT untuk memilih UT sebagai pilihan universitas terbaik. Ada 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, serta program Pascasarjana. Program studi di Universitas Terbuka terdiri atas program bergelar, yaitu program pendidikan diploma, D2, D3, dan D4, sarjana atau S1, dan magister atau S2. Program non-gelar atau sertifikat seperti program pendidikan berkelanjutan atau PPB, dan program mata kuliah mandiri atau PMKM. Belajar di
Selain tamatan SLTA atau sederajat, calon mahasiswa UT diperbolehkan dari lulusan diploma dari akademi atau perguruan tinggi lain yang ingin melanjutkan ke jenjang sarjana di UT. Dengan cara alih kredit, UT juga menerima mahasiswa yang sedang mengambil jenjang pendidikan kesarjanaan di tempat lain, namun juga ingin mengambil kuliah di UT dengan jurusan yang berbeda. Dengan kemudahan-kemudahan untuk bisa kuliah di UT, terdapat satu jurusan yang mengharuskan atau mensyaratkan calon mahasiswa yang ingin mengambil jurusan tersebut sudah bekerja minimal 1 tahun sebagai kerja profesi, yaitu profesi sebagai guru. Sehingga bagi seorang tamatan SLTA atau sederajat tidak diperbolehkan mengambil fakultas keguruan dan ilmu pendidikan kecuali sudah bekerja sebagai guru selama minimal 1 tahun. Baik, itu tadi video tampilan tentang bagaimana program studi di UT. Baik teman-teman, ini informasinya sangat menarik sekali hari ini ya Sobat UT ya. Jadi bisa saya tegaskan kembali nih Pak, gimana sih, kenapa sih Sobat UT tuh harus kuliah di UT? Apa aja sih yang bikin UT tuh jadi pilihan kuliah terbaik bagi Sobat UT? Yang menjadi pilihan terbaik tentu dari segi biaya. Nah, karena UT mempunyai biaya yang paling murah, perguruan tinggi yang paling murah, hanya 35.000 per SKS. Ya, itu terus jam kuliahnya juga itu tidak fleksibel. Nah, jalur kuliahnya fleksibel karena kita ada tutorial online ya, yang 1 kali 24 jam kali 7 hari. Nah, jadi kapanpun mahasiswa mengakses tutorialnya, ingin belajar kapanpun, dimanapun bisa. Selain itu juga ada UT punya perpustakaan digital ya di pustaka.ut.ac.id. Teman-teman atau sobat UT bisa membaca di situ. Atau juga bisa mengakses, mendownload BA digital di Play Store. Bisa membaca modul UT kapan saja di mana saja. Itu sambil menjaga anak. Buat teman-teman sobat UT yang sudah menikah kan, bisa juga. Nggak ada batasan usia. Nggak ada batasan ya, Pak? usia juga. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya Sobat UT, ada beberapa keunggulan yang kenapa sih Sobat UT tuh harus pilih UT untuk kuliah di sini. UT itu seperti dijelaskan Pak Sifki tadi adalah Universitas Negeri ke-45. Ingat ya, negeri teman-teman. UT satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki izin menyelenggarakan pembelajaran tinggi jarak jauh. Terus berbagai pilihan prodi mulai dari diploma, S1, S2, bahkan doktoral yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Sifki tadi dengan akreditasi A dan B. Uang kuliahnya terjangkau, kata Pak Sifki tadi, tidak terbatas ruang dan waktu untuk kuliah, juga tidak terbatas usia. Dan yang penting lagi adalah di UT bisa berkuliah sambil bekerja. Jadi itu kenapa sih Sobat UT tuh harus wajib banget daftar ke UT? Saat ini UT sedang buka penerimaan mahasiswa baru sampai dengan tanggal 11 Agustus. Silakan yuk Sobat UT yang belum bergabung menjadi bagian dari UT atau ada saudaranya, adiknya, sepupunya, kami silakan untuk datang ke sini atau silakan hubungi kontak person yang ada nanti akan ditampilkan, bisa hubungi kami atau bisa langsung datang ke sini Jalan Gajah Mada nomor 51 di Jelutung Jambi. Baik Pak, ini kayaknya Sobat UT udah banyak banget pertanyaan. Kita sapa-sapa dulu nih dari Instagram, ada Wafa Kartika. Selamat sore Wafa. Fahira Anggra ini. Kemudian ada Adela. Halo Adela. Kemudian Pak Soekarno 354. Kayaknya bapak-bapak ya? Mudah-mudahan bener ya. Bukan ibu-ibu.
Kemudian ini kayaknya UT dari seluruh Pokjar di Provinsi Jambi nih Pak hadir Pak. Boleh kita sapa teman-teman kita dari Batanghari, dari Salam Pokjar. semua buat teman-teman. Iya, dari Tanjab Timur, kemudian Kerinci, ada lagi Merangin, Sarolangun, Batangasai, Bungo, Rimbo, Tebo, Tungkal Ulu, dan Tanjab Barat. Oh, nggak lupa yang paling deket dan ada di sekitar kita Kota Jambi, Pokjar Kota Jambi. Baik, ini kayaknya pertanyaannya udah banyak yang masuk Pak. Kita coba jawab ya. Boleh. Dari @wafa Kartika, kakak ingin bertanya nih, di UT ada tidak jalur KIP? Dan jika ada, gimana jalur pendaftarannya? Boleh dijawab nih Pak Sidki langsung. Boleh, Mbak Belok. Ya, di UT ini ada beasiswa KIP ya. Tentu saja beasiswa KIP adalah program dari Bapak Presiden Jokowi, di mana pada semester sebelumnya UT mendapat jatah sekitar 25 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Dan alhamdulillah itu terpenuhi oleh UT untuk kuota tersebut. Itu di Kabupaten Batanghari, ya, di Kabupaten Batanghari. Udah jalan ya Pak ya? Sudah berjalan. Sekarang mereka di semester 2. Itu dengan jurusan S1 Perpustakaan. Dan untuk semester sekarang, alhamdulillah UT juga mendapat kuota lagi dari pemerintah. Nanti kami dari tim pimpinan manajemen UT akan mengadakan membahas lagi untuk jurusan apa yang akan kita buka untuk beasiswa KIP kuliah ini. Berarti untuk semester ini masih seleksi ya Pak? Masih seleksi. Masih seleksi. Untuk jatah yang diberikan kuota itu sekitar 25 orang mahasiswa lagi. 25 lagi. Mudah-mudahan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat itu bisa bergabung dengan UT melalui program beasiswa KIP kuliah. Wah, Sobat UT, ternyata di UT pun kita ada kuota KIP dari pemerintah yang mana udah dijelaskan Pak Sidki, sudah berjalan ada 1 kelas di semester kemarin, dan semester ini UT Jambi sedang mengadakan seleksi untuk program ini, program KIP dari pemerintah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Aduh, banyak sekali pertanyaannya. Halo, Ayu Rizky Nanda. Kak, apakah untuk masuk tes, untuk masuk UT ada tesnya Pak? Ini dari @adela. Nah, ada yang nanya nih Pak. Ada tesnya nggak Pak masuk UT? Kalau di UT itu sampai saat ini untuk program D3, D4, dan S1 itu tidak ada tes. Berarti melengkapi registrasi ya Pak? Mahasiswa silahkan mendaftar di laman sia.ut.ac.id, lengkapi persyaratan-persyaratan yang ada di laman tersebut, pilih jurusan apa, silahkan membayar, insya Allah langsung bisa bergabung dengan kita di UT. Tuh. Nah, untuk S2 baru ada tes penerimaan. Di situ ada tes TPA, potensial akademik, dan juga tes bahasa Inggris. Dan juga calon mahasiswa itu harus membuat karya ilmiah sesuai dengan jurusan yang akan diambil. Untuk pasca ya Pak ya? Khusus untuk pasca ada tesnya, dan juga yang doktoral. Kalau untuk S1, D3, dan D4 tidak ada tes. Oke, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari @adela. Bahwa masuk UT itu tanpa tes, jadi di UT itu nggak ada SNPTN, hanya melengkapi berkas registrasi untuk program diploma dan S1 nanti otomatis akan keterima. Kecuali nanti kalau Adela mau melanjutkan ke pasca sarjana, mungkin bisa nanti ada tesnya, tapi itu nanti untuk S1-nya itu langsung masuk tanpa tes. Kita cari lagi nih pertanyaan dari teman-teman Sobat UT di rumah yang udah bergabung dari @Fahira Anggra ini nih Pak. Ya. Kak, cara pendaftarannya bagaimana untuk masuk ke UT Pak? Cara pendaftaran itu sangat mudah sekali. Teman-teman UT sekarang bisa mendaftar secara online melalui laman sia.ut.ac.id. Bisa secara langsung di rumah masing-masing ataupun juga
bisa datang ke kantor UT, nanti dibantu oleh teman-teman yang ada di UT sini untuk dibantu melakukan registrasi, aktivasi akunnya, atau juga bisa melalui pengurus-pengurus Pokjar yang ada di daerah. Nah, karena UT dibantu oleh teman-teman pengurus Pokjar untuk melakukan registrasi di daerah-daerah. Dan tapi teman-teman juga bisa melakukan registrasi secara mandiri, yaitu aksesnya di laman sia.ut.ac.id. Wah, gitu ya, untuk Fahira Anggra ini jadi berbagai macam cara yang bisa nanti dicoba teman-teman. Yang pastinya adalah diregistrasi bisa dilakukan secara mandiri, di mana teman-teman berada, di rumah bisa, di kantor bisa. Silahkan klik di sia.ut.ac.id, atau jika ada kesulitan, misalkan teman-teman di daerah bisa menghubungi pengurus Pokjar Universitas Terbuka yang ada di daerah masing-masing. Kemudian ini tadi yang saya nggak tahu ya, ini masih udah bapak-bapak atau masih muda ya. Saya panggilnya Pak Soekarno 354. Katanya adakah beasiswa untuk mahasiswa di UT, Pak? Pak Soekarno nih, Soekarno 354 ya. Iya. Usianya antara 35 sampai 54 tahun ya. Sepertinya gitu ya. Atau Mas Soekarno berarti ya, Pak, harusnya. Dari usia antara 35 sampai 54 ya. Nah, di sini tenang aja. UT itu menyediakan beasiswa. Selain tadi ya saya jelaskan ada beasiswa KIP kuliah yang diberikan oleh pemerintah, juga ada beasiswa CSR. Itu yang bisa diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan UT. Terus juga ada beasiswa prestasi. Ya, beasiswa prestasi itu salah satunya melalui ada kegiatan kemahasiswaan, di mana ada mahasiswa UT yang mengikuti perlombaan-perlombaan baik tingkat nasional ataupun internasional. Apabila mereka berhasil meraih juara, nah UT akan memberikan beasiswa berupa pembebasan biaya. Nah, itu ya, misal untuk juara 3, itu ada pembebasan biaya 1 semester. Yang juara 2 itu pembebasan biaya 2 semester. Yang juara 1 itu ada pembebasan biaya 3 semester. Nah, itu jangan takut. Nah, bila teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, silakan berprestasi juga di UT. Ya. Sudah banyak teman-teman kita yang dari UT Jambi yang mempunyai prestasi-prestasi yang cukup tinggi, membanggakan. Ada yang juara 1 di tingkat internasional ya. Nah, kemarin ada, dan kebetulan menjadi wakil dari UT Jambi ya untuk membaca kegiatan pembukaan Dispor Seni nanti. Ada yang dari Jambi berarti ya, Pak? Dari Jambi, perwakilan dari Jambi, dari UT Jambi, masuk UT Jambi. Nah, itu. Keren Sobat UT. Jadi nggak usah takut, bukan hanya beasiswa KIP yang akan ditawarkan di UT Jambi, juga ada CSR, kemudian ada beasiswa prestasi tadi dari Pak Sifki. Jadi nanti kalau bagi Sobat UT yang masuk sini dan berprestasi, itu bisa mendapatkan pembebasan biaya. Gimana? Syaratnya harus berprestasi, nanti akan ada pembebasan biaya semester. Lanjut lagi nih, Pak. Ya. Ini sepertinya ada dari Tanjab Timur. Selain di IG, kita juga lihat di Facebook ya. Izin bertanya, Pak. Namanya Prengki, mahasiswa UT jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6. Pokjar Tanjung Jabung Timur. Hai Pokjar Tanjung Jabung Timur, selamat sore. Untuk ilmu pemerintahan, apakah ada rencana membuka S2 katanya, Pak? Untuk jurusan ilmu pemerintahan, sampai saat ini belum ada informasi untuk pembukaan. Tapi kalau untuk S2 hukum, kita UT sedang membuat program, itu aja. Kalau yang untuk ilmu pemerintahan belum. Oke, Mas Prengki, nanti mungkin next bisa jadi masukan, dan nanti bisa akan ada S2 untuk ilmu pemerintahan. Sementara yang sedang digodok adalah S2 ilmu hukum ya, Pak? Ilmu hukum. Oke, lanjut lagi yuk. Ada dari Antoni_02. Bapak Ibu, jika untuk S1, apakah ada tugas akhirnya untuk syarat lulus? Ini nih yang banyak juga ditanyain sama Sobat UT di DM kita. Ya. Gimana tuh, Pak? Coba dijelasin. Ya baik Mas Antoni. Ya.
kita yang namanya mahasiswa ya sudah tentu ya perguruan tinggi itu pasti sudah ada tugas akhirnya untuk syarat kita sebagai lulus. Dan mungkin kan tidak ada tugas akhir, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau di dalam perguruan tinggi konvensional, tugas akhir itu berupa karya ilmiah atau skripsi. Ya, benar. Ya, tugas akhir berupa skripsi, tetapi di UT tugas akhir program itu berupa hanya ujian tertulis. Ya, kita namakan TAP, tugas akhir program. Ya, ujian secara untuk saat ini ujian secara online ya untuk mengerjakan tugas akhir program tersebut. Jadi di UT dengan konvensional bedanya untuk sarjana di UT tidak ada skripsi, tetapi tetap ada ujiannya, tugas akhir program. Tugas akhir program. Berbeda. Oke. Jadi gitu tadi Pak Antoni, kalau di UT itu tidak ada skripsi tapi akan ada karya ilmiah dan tugas akhir program. Betul. Tadi ya Pak. Oke. Ada lagi mungkin, banyak sekali nampaknya antusias sekali Sobat UT Jambi. Saya sangat senang banget bacanya. Ada dari Anvidi UT. Setia sekali loh sepertinya minggu kemarin Mbak Anvidi juga ada ya Mbak ya. Halo, salam kenal dari kami tim UT Jambi, Mbak Anvidi UT. Assalamualaikum Pak, katanya kalau masuk PGSD harus jadi guru dulu ya. Itu bagaimana tuh Pak? Iya, betul. Kalau untuk masuk ke FKIP ya, jurusan FKIP di UT itu memang wajib harus menjadi guru dulu minimal 1 tahun mengajar. Minimal 1 tahun? Iya. Nanti dibuktikan dengan apa itu Pak? Dibuktikan dengan surat keterangan mengajar. Oh, ada surat keterangan mengajar dari sekolahnya? SK. Oke. SK, surat keterangan mengajar, SK pengangkatan sebagai guru. Sebagai guru. Karena memang UT ini untuk program pendidikan gurunya itu memang untuk guru yang belum S1, belum sarjana. Begitu. Jadi khusus untuk yang FK, PGSD, PGPOD itu wajib mengajar minimal 1 tahun. Dibuktikan dengan SK mengajar. Oke, gitu ya Mbak Anvidi mungkin bisa jawab. Ada lagi nih. Kita kedatangan kayaknya ada yang bergabung dengan Ibu Maria Magdalena Antonia dari UT Jakarta Timur Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Hai Ibu, Sobat UT, Mbak Maria ya. Ini kayaknya beliau titip pertanyaan nih. Kegiatan kemahasiswaan apa saja yang ada di UT Jambi dari Mbak Maria nih Pak? Dari Jakarta Timur, UT Jakarta Timur. Baik, kebetulan untuk kegiatan kemahasiswaan di UT Jambi itu memang di bawah bantuan belajar dan tutorial ya kegiatannya di saat ini sebagai penanggung jawabnya Bapak Soekarno SIP. Kebetulan namanya sama dengan tadi yang bertanya ya. Namanya kebetulan sama. Beliau tuh sebagai penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan. Adapun kegiatan kemahasiswaan yang ada di UT Jambi itu ada paduan suara. Ya, ada paduan suara, terus ada juga kegiatan diskusi seni, ada yang mahasiswa itu di bidang ikut lomba bulu tangkis, lomba karikatur, terus sama kegiatan yang mencakup ini lagi diskusi seni ya, seperti ada tilawah Quran. Cabang perlombaan ya Pak ya. Yang rutin dilakukan Yang rutin dilakukan tuh ya paduan suara. Paduan suara. Kemudian olahraga mungkin ya Pak. Olahraga itu ada futsal. Oke. Ada lagi kita biar Sobat UT-nya puas seperti ini. Joko Ardianto. Assalamualaikum Pak, mau tanya untuk jadwal kuliahnya. Nah, kayaknya mungkin mau dijelasin nih gimana kuliahnya nih Pak. Ya, kalau untuk jadwal kuliahnya UT sudah membuat jadwal yang tersusun pada kalender akademik. Ya. Kalau untuk tutorial online itu biasanya itu dimulai di bulan Oktober November ya, di bulan Oktober November berbarengan dengan tutorial tatap muka. Nah, tutorial online itu ada 8 kali sesi atau 8 kali pertemuan. Begitupun dengan tutorial tatap muka. Nah, saat ini tidak ada tatap muka, kita adanya web ya, tutorial webinar. Itu 8 kali pertemuan masing-masing. Itu yang dilaksanakan biasa di bulan Oktober
sampai November. Oke, jadi ada 2 nanti bisa ikut tutorial online bagi yang non pendas dan pendas juga bisa, atau yang pendas ikutnya tutorial webinar. Ada lagi nih. Dari Rian Dani 93. Pak, di UT ada KKN nggak, Pak? Oh, pengen jalan-jalan kayaknya nih yang nanya, Pak. Oke. Untuk di Boleh UT itu dijelasin, Pak? di UT itu tidak ada KKN ya. Mm-mm. Nah, yang tidak ada KKN yang jelas di UT itu. Karena ini kita kan mahasiswa kita kan menyebar seluruh. Tapi kalau untuk seperti contoh ya, jurusan PGSD dan PG PAUD itu mungkin ada istilahnya PKM dan PKP. Pemantapan kemampuan mengajar dan pemantapan kemampuan profesional. Ya, terus kalau untuk ilmu perpustakaan itu dia nanti ada praktek perpustakaan ya di perpustakaan itu selama 2 bulan ya. Nah, selama 2 bulan. Terus ada ilmu hukum, ada praktek pengalaman beracara juga selama 8 kali pertemuan atau 8 bulan. Itu aja sih, tidak ada KKN. Jadi kalau di UT itu nggak ada KKN, tapi Nggak ada. lebih ke praktiknya langsung ya, langsung. Pak. Nah, jadi nanti kalau di UT ini praktiknya langsung seperti jurusan hukum, nanti akan langsung praktek pengalaman beracara di pengadilan. Untuk guru nanti akan ada praktek mengajar langsung di sekolah, atau yang untuk bidang perpustakaan nanti akan ada praktek langsung di perpustakaan bagaimana mengelola kearsipan perpustakaan yang baik dan benar. Masih kita jawab buka pertanyaan. Kalau daftarnya dari Fahira kayaknya nyambung yang tadi nih, Pak. Oke, ya. Kalau daftarnya langsung datang ke UT, persyaratannya apa saja yang harus dibawa, Kak, katanya? Ya, Apa persyaratannya sih itu soft file ini aja ya, soft file ijazah yang sudah dilegalisir. Terus KTP, juga alamat email yang aktif ya. Itu udah pasti karena kita tetap harus online. Nah, terus ada pas foto tuh. Dan jangan lupa isi formulir juga. Itu jadi nanti kalau Kak Fahira mau langsung ke UT Jambi, silakan bawa perlengkapan persyaratan yang sudah disebutkan oleh Pak Sufki tadi. Ada formulir, pas foto, ijazah, KTP. Nanti bisa langsung di sini. Di sini pun kita sediakan ruangan untuk bagi mahasiswa baru yang ingin mendaftar. Kita sediakan ruangan untuk teman-teman sobat UT bisa langsung unggah di sini. Jadi kalau misalkan ada kendala, nanti bisa dibantu oleh petugas kita yang ada di sini. Lanjut nih, dari Pak Antoni kayaknya masih tanya tentang TAP tadi, Pak. TAP maksudnya mengikuti ujian setiap semester dan nilai di atas KKM ya, Pak? Oke. Bukan, TAP itu ini, maksudnya itu adalah dia tuh mata kuliah yang merupakan mata kuliah tugas akhir program. Itu diambil apabila mahasiswa sudah mencapai semester akhir, nah yang sudah mau menyelesaikan kuliah itu. Jadi bukan dilaksanakan setiap semester, tetapi hanya di semester akhir. Di akhir ya, di Pak akhir, ya. sama seperti skripsi. Jadi ada syarat nilai sebelum ada syarat nilai TAP minimal. ya, Pak? Nanti ada persyaratan-persyaratan. Nanti UT akan menjaring prasyarat-prasyarat apa. Apabila sudah memenuhi prasyarat, maka sistem akan secara otomatis menjaring bahwa mahasiswa berhak mengikuti ujian TAP. Gitu. Jadi gitu ya Pak Antoni, bahwa untuk TAP itu adalah tugas akhir program. Nantinya akan ada mata kuliah prasyarat yang harus lulus dulu untuk mengambil TAP-nya. Jadi TAP tidak dilaksanakan di setiap semester. Kemudian dari Bimo Wijaya 13. Mungkin dapat cerita dapat nilai di UT itu susah, Pak. Minta klarifikasinya. Minta klarifikasi nih, Pak, berat. Soalnya saya mau kuliah lanjut vokasi di UT dan pengen lulus tepat waktu, Pak. Karena kabar tersebut saya jadi ragu terus nih. Nah, mungkin Pak Sufki boleh diklarifikasi katanya, Pak. Dari Bimo, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bimo. Jadi gini, kalau untuk masalah nilai susah di UT itu sebetulnya ya relatif ya, Mas Bimo ya. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita memang betul-betul niat belajar dan kuliah di UT,
insya Allah itu nilai kita akan mudah dan gampang gitu. Tapi kalau niat kita memang agak kurang, ya wajar saja kalau nilainya di luar harapan kita gitu. Jadi kalau masalah nilai memang balik ke diri kita lagi sendiri gitu ya. Kalau banyak juga lulusan-lulusan kita yang IPK-nya 3 ke atas dan lulus dalam jangka waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Walaupun masih banyak juga yang melewati masa 7 semester tersebut ya. Teman ya itu UT punya kelebihan lain, tidak ada DO. Walaupun itu sudah lewat dari 7 semester, 10 semester, 12 semester. Nah, itu kelebihan kita di situ. Waktu belajar tidak dibatasi. Jadi kalau Mas Bimo ingin lulus tepat waktu, ya niatkan di hati Mas Bimo belajar sungguh-sungguh, ya insya Allah nilainya sesuai yang Mas Bimo harapkan. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi mungkin ya, terakhir ya. Mungkin biar Sobat UT gak penasaran nih. Satu lagi dari Adela. Waduh, kami sangat senang sekali antusiasnya. Untuk biaya pendaftaran UT itu berapa ya Pak? Terus kalau berkas pendaftaran belum ada ijazah bagaimana? Untuk biaya pendaftaran 100.000 ditambah nanti biaya paket semester 1. Nah, itu ya. Dan untuk jumlah SKS-nya untuk yang non IPA itu nanti disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Nah, terus bila belum ada ijazahnya, UT memberikan keringanan dengan silakan menyertakan SKM, surat keterangan lulus. Nah, dan harus dilegalisir dari sekolahnya. Tapi setelah ijazah keluar, harus segera kembali melapor ke UT. Ya, jangan sampai lupa mentang-mentang sudah diterima, tapi ijazahnya tidak dilampirkan. Nanti akan kesulitan ke depannya. Ya. Mbak Adela ya. Mbak Adela, mungkin itu jawabannya ya Mbak. Jadi UT tidak selalu memberi kemudahan. Jadi contohnya Mbaknya belum dapat ijazah, kita bisa pakai SKL, surat keterangan lulus atau SKHU, tapi dilegalisir. Begitu ijazah keluar, untuk segera nanti infokan kembali ke UT Jambi. Sepertinya Sobat UT, Pak Sifki, ini memang sebenarnya pertanyaannya masih sangat banyak yang masuk. Cuman karena durasi, kita akan nanti mungkin bisa japri ke kita atau DM langsung ke UPBJ UT Jambi untuk kita jawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang masih jadi penasaran Sobat UT nih. Mau ingetin, kita akan ada live IG setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 5. Minggu depan kita akan membahas tema tentang keunggulan UT dari berbagai bidang dan dari berbagai segi. Jadi Sobat UT jangan lewatkan minggu depan untuk live IG lagi di jam yang sama setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, untuk mengingatkan kembali pendaftaran mahasiswa baru saat ini UT sedang buka sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021. Jangan lupa Sobat UT segera daftarkan diri Sobat UT semua ke UT Jambi, bergabung bersama kita untuk masa depan yang lebih baik. Dan hari ini pemenang dari merchandise UT itu adalah Fahira Anggraini. Selamat Mbak Fahira, nanti akan dihubungi oleh admin UT Jambi untuk diberikan merchandise menarik dari UT Jambi. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Sifki atas kehadirannya, atas informasi yang sangat bermanfaat yang diberikan UT Jambi. Siap. Dan jangan lupa Sobat UT, sekali lagi saya ingatkan jurusan di UT dan prodinya sangat banyak. Silakan Sobat UT pilih mau masuk jurusan mana dengan segala kemudahan yang diberikan oleh UT. UT satu-satunya perguruan tinggi negeri dan satu-satunya yang memiliki izin pendidikan jarak jauh. Yuk semua bergabung di UT Jambi. Demikian untuk kopi nyantai kita sore ini. Silakan diminum Bapak kopinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silakan Pak.